Kayak kapal laut ya, kapal laut. Budiono Siregar. Halo sahabat Nusantara, siapkah kalian untuk memulai petualangan yang mengungkapkan rahasia dunia masa lalu? Kali ini kita akan menjelajahi sebuah destinasi yang tidak hanya memukau dengan keindahan alamnya, tetapi juga kaya akan sejarah dan budaya. Yuk sama-sama kita telusuri Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara, tempat menyimpan cerita-cerita kehidupan manusia prasejarah yang tak ternilai. Emanus TV akan mengajak kalian melambung ke Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang dikenal bukan hanya karena keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga sebagai tempat yang kaya akan potensi wisata edukasi. Jika kalian senang berpetualang, wajib nih kalian mencoba berpetualang di salah satu Goa Purba, sebuah situs bersejarah yang menyimpan cerita kehidupan manusia prasejarah yang tak ternilai. Goa-goa ini terletak di desa Liang Kabori yang menjadi saksi bisu sejarah panjang budaya manusia zaman dahulu yang masih hidup hingga saat ini. Yuk kita mulai. Terletak sekitar 10 km dari pusat kota Raha, Kabupaten Muna. Kalian dapat mengakses situs ini dengan kendaraan pribadi atau umum melalui jalan poros Raha Mabolu. Namun, untuk mencapai bibir goa yang tersembunyi, perjalanan kita tidak akan mudah. Dibutuhkan perjalanan sekitar 2 hingga 3 km melalui jalan yang cukup terjal dan menantang. Meskipun demikian, panorama alam yang mempesona di sekitar jalan masuk menjadi pengobat lelah dan membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Goa-goa yang ada di Liang Kabori bukan hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga menyimpan cerita. Di dalamnya kita dapat menemukan lukisan purba yang menggambarkan kehidupan manusia zaman dahulu. Di antara lukisan-lukisan tersebut, terdapat gambar manusia, perahu, matahari, kuda, rusa, babi hutan, anjing, kalajengking, ular, lipan, dan layang-layang yang menunjukkan berbagai aktivitas seperti berburu, bertani, bahkan berpetualang. Seru kan? Salah satu goa yang paling terkenal di daerah ini adalah Goa Liang Kabori. Dalam bahasa Muna, Liang berarti goa dan Kabori berarti tulisan. Sehingga Goa Liang Kabori secara harfiah dapat diartikan sebagai goa yang bertuliskan gambar, atau lebih tepatnya, goa yang berisi karya seni purba. Goa ini telah menjadi pusat perhatian bagi banyak peneliti dan arkeolog. Tempat ini adalah kawasan gua prasejarah yang memiliki banyak gua, ya kurang lebih 48 gua. Yang unik itu hampir semua gua tersebut memiliki lukisan dengan lukisan yang berbeda-beda, ya, yang menggambarkan aktivitas zaman purba saat itu. Dan saya selaku pemerintah desa bersama Pok Darwis dan seluruh masyarakat tetap menjaga, melindungi dan melestarikan gua-gua tersebut, termasuk lukisan-lukisan tersebut. Kami juga berharap kepada seluruh stakeholder, khususnya pemerintah daerah, provinsi, dan pusat agar kiranya hadir untuk melestarikan kearifan-kearifan lokal, gua-gua prasejarah yang menjadi peninggalan-peninggalan leluhur. Semoga ini bisa membawa masyarakat Desa Liang Kabori khususnya menjadi dirinya sendiri,
dan berdiri di atas kemampuannya sendiri melalui potensi-potensi yang ada. Karena tempat ini adalah tempat yang telah membawa nama harum negeri ini. Bukan hanya Liang Kebori semata, atau Kabupaten Muna semata, atau Provinsi Sulawesi semata, tetapi bahkan negeri ini. Yang salah satunya adalah lukisan tertua dunia. Ada orang tua yang berkebun di sini dan melihat gua-gua tersebut ternyata ada lukisan. Ketika mereka sedang berkebun lalu kemudian mencari sebuah perlindungan atau tempat berlindung, ternyata di dalam itu ada lukisan-lukisan. Namun mereka tidak paham apa makna dan arti lukisan-lukisan yang ada tersebut. Kemudian dengan kesadaran mereka tetap menjaga dan melestarikan gua-gua tersebut. Sekarang ini kita berada di depan gua Liang Kebori, dan di depan itu ada gua Metanduno. Di sana ada gambar lukisan yang orang-orang yang sedang berburu, ya, gambar matahari, gambar perahu. Nah, begitu juga di sini di gua Liang Kebori ada gambar-gambar yang sama, ada perahu, ada berperang, ya. Bahkan ada juga lukisan layang-layang di gua sebelah, ya. Tetapi yang paling mudah diakses dan dijangkau itu adalah dua gua ini, khususnya itu gua Liang Kebori dan Metanduno. Jadi memang gua layang-layang itu dengan di sekitarannya ini, termasuk gua Liang Kebori dan Metanduno ini, karena memang layang-layang itu sudah dari sejak zaman dulu sudah dimainkan oleh masyarakat di tengah kebun di musim kemarau pada saat mereka menjaga kebun, jadi sambil bermain layang-layang. Kemudian disitulah salah satu bentuk detektif untuk mereka tidak tidur nyenyak ketika di pertengahan malam, ya. Jadi ada bunyian di situ, kemudian mereka berkebun sambil menenun juga sebenarnya, ya. Sehingga aktivitas itu juga kami tetap lestarikan sampai saat ini. Dan sekarang ini kami juga melalui ulang tahun Desa Liang Kebori kami selenggarakan dan kami adakan festival layang-layang Kolope tertua di dunia. Selain Goa Liang Kebori, ada pula Goa Metanduno yang tak kalah menarik. Goa ini menjadi pusat perhatian banyak arkeolog karena menyimpan banyak lukisan yang diperkirakan berusia lebih dari 2000 tahun. Salah satu goa yang sangat unik di daerah ini adalah Goa Sugipatani yang menguak sebuah jejak penting dalam sejarah. Di goa ini terdapat gambar orang yang tengah memainkan layang-layang di dekat pohon kelapa. Penemuan ini menantang teori umum yang menyebutkan bahwa layang-layang pertama kali ditemukan oleh bangsa Cina 4000 tahun lalu. Ini gambar orangnya dan ini talinya, yang ini layangannya. Goa Sugipatani yang terletak di atas bukit batu setinggi 30 meter mengundang perhatian seorang penggemar layang-layang asal Jerman, Wolfgang Beek. Setelah mengunjungi Muna, Beek menulis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman pada tahun 2003 yang menyatakan keyakinannya bahwa layang-layang pertama kali ditemukan di Muna, bukan di Cina. Meskipun klaim ini masih perlu diteliti lebih lanjut oleh para ahli, temuan tersebut tetap membuka perspektif baru dalam sejarah layang-layang. Namun, meskipun perdebatan tersebut belum menemukan titik terang, tradisi bermain layang-layang yang dalam bahasa setempat disebut kagati tetap berlangsung hingga kini di Muna. Layang-layang dari Muna memiliki ciri khas yang membedakannya dari daerah lain. Tidak seperti layang-layang di tempat lain yang terbuat dari kertas atau kain, layang-layang khas Muna terbuat dari daun kolope yang sudah dikeringkan, dengan kerangka dari kulit waru yang dirangkai dengan menggunakan lidi. Wah, hebat ya! Kolope. Ini dari nanas hutan. Ini
bambu. Oke, apa namanya nih? Kakati Kolope. Kalau oke, berapa hari buatnya? 3 hari. Karena mengeringkan daunnya ini butuh 1 hari 1 malam. Sama bikin rangkanya ini 1 hari 1 hari, sama susun anunya ini 1 hari juga. Permainan Anto saat jaga kebun sambil main layang-layang. Apa waktu diterbangkan berbunyi tuh bang? Itu yang bunyi apanya? Kamomonya ini kamomo, daun bale. Kalau bahasa Indonesia belum ada mungkin bale. Nah, belajar bikin ini dari mana? Dari kakek. Layang-layang ini bukan hanya sebagai permainan, tetapi juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi petani pada zaman dahulu. Tradisi nenek moyang menyebutkan bahwa layang-layang digunakan sebagai alat untuk mengusir hewan-hewan yang merusak ladang dan kebun. Dengan sebuah alat dari kayu yang bisa menghasilkan suara nyaring ketika tertiup angin. Layang-layang ini dapat menakut-nakuti hewan pengerat dan pemangsa tanaman. Kayak kapal laut ya, kapal laut. Goa Liang Kabori bersama goa-goa lainnya di sekitar desa ini menawarkan bukan hanya sebuah perjalanan wisata yang menyenangkan, tetapi juga perjalanan edukatif yang membuka wawasan tentang sejarah manusia purba di Indonesia. Tadi pas masuk sempat saya lihat lukisan yang di mana lukisannya itu ada gambar orang berburu dan gambar seperti ada sapi, dan masih banyak lagi yang lukisan-lukisan yang ada, dan kayak seperti ada juga satu yang kayak matahari gitu. Kalau gua banyak kali pergi, cuma yang ada lukisannya baru di sini. Kebetulan baru kali ini juga ke sini nih. Harapan saya sebenarnya tidak banyak, cuma kayak yang begini harus dilestarikan terutama, dan kalau bisa di sini kan akses segala masih kurang, jadi butuh perhatian dari pemerintah. Lukisan-lukisan purba ini memberikan kita gambaran tentang kehidupan para leluhur yang hidup dengan cara yang sangat berbeda, namun tetap berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitar mereka. Sahabat Nusantara, bagi kalian yang berjiwa muda yang selalu haus akan pengetahuan dan petualangan, inilah saatnya untuk merasakan langsung jejak sejarah dunia masa lalu yang terpendam. Jangan hanya mendengar ceritanya, datang dan saksikan keajaiban yang tersembunyi di Goa Liang Kabori dan goa-goa purba lainnya di Kabupaten Muna. Dengan segala keindahan alam yang memukau dan warisan budaya yang kaya, perjalanan ini akan memberi pengalaman tak terlupakan, yang bukan hanya memberi pengetahuan tentang sejarah, tetapi juga menghubungkan kita dengan masa lalu manusia purba. Jadi, segera rencanakan perjalanan kalian ke Muna dan temukan misteri yang menunggu untuk diceritakan. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara.